kuat godaannya. Semakin kita harus bertanggung jawab, semakin kita lemah untuk menjaganya. Iku mesti, iku gawan iku, Pak. Iku gawan. Maka godaan-godaan itu harus kamu lawan. Nggak iso, artinya begini. Iku koyo awakmu mati-matian memperjuangkan spion, tapi Ingkang pertama, sumangga. Aduh ya Allah, astagfirullah. Aduh. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ingkang kata Gus Kausar, matur suwun. Mohon niki ajengi anglet soal sholat duha wau. Mohon bimbingannya bagaimana agar istiqomah sholat duha yang sudah biasa di pondok tetap bisa terjaga saat di rumah, saat liburan juga selalu istiqomah melakukan sholat duha. Itu gimana resepnya? Nyuwun resep panjenengan ben tetap istiqomah sholat duha tetap berjalan meskipun waktu liburan pondok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung itu pertanyaan yang baik itu. Artinya kadang-kadang memang kita ini memiliki beberapa wadifah yang paten gitu, kayak nang pondok-pondok ini misalnya kayak qiyamul lail. Qiyamul lail itu pasti di pondok itu pasti itu. Kayak qiyamul lail, kemudian kayak aurat ba'da shalah, itu mesti istiqomah itu. Misalnya kayak waqiah mesti, arek mesti waqiahan itu. Kemudian nariyahan itu pasti, kayak duhanan itu pasti. Lah bagaimana kemudian ketika kita harus pulang katakan seminggu, 1 bulan, atau bahkan kita harus sampai boyong, iki njogone ku piye? Makanya beberapa minggu yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu, saya lupa, saya sempat cerita bahwa betapa pentingnya kita ini selalu berada di sekitar orang-orang yang kita sungkani. Bahasaku kan waktu gue nyeritaknya dawuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ahibbu at-ta'at bimujalasati man yustahya minhu. Ahibbu at-ta'at bimujalasati man yustahya minhu. Kami itu harus belajar mencintai ketaatan dan menjaganya, merawatnya, mengistiqomainya dengan cara jangan jauh-jauh dari orang yang kamu sungkani. Bahkan ketika kamu di rumah, ketika kamu datang pertama di rumah di waktu duha, kamu duhanan ning ngarepe wong tuamu atau ning musola omahmu, maka jaga itu. Karena ketika 2-3 hari setelah kamu di rumah itu tidak kamu lakukan, wong tuamu mesti wis protes kuwi. Kowe pingin-pinginane cik duhanan saiki wis ora. Kowe teko kono kok ba'dal asri awakmu lungguh madhep ngulon, misale kowe maca Yasin, maca Waqiah utawa maca apa? 2 dino, 3 dino, 4 hari berikutnya kok kamu kemudian meninggalkan itu. Orang tuamu pasti akan mengingatkan itu. Kamu biasanya jam segini ngapain? Kok sekarang enggak? Pasti begitu. Bimujalasati man yustahya minhu. Menjadi penting kita ini duduk dengan siapa. Makanya konco-konco semuanya saja. Kita ini sebetulnya, baik urusan duniawi atau urusan ukhrawi, itu kita penting untuk mengiktibar bahasa idza kunta fi qaumin fa khayyir khiyarahum wa la tashabil arda fatarda ma'arati. Bahwa ketika kita ini masuk ke satu ruangan atau kita masuk di satu komunitas, kita geser dari satu tempat ke tempat yang lain, maka pastikan kita duduk di samping orang-orang paling terbaik, orang-orang terbaik, orang-orang pilihan, di samping orang-orang paling istimewa di tempat itu, sesuai bidangnya. Wala tashabil arda fatarda ma'arati. Ketika kamu yang biasa jamaah di pondok, ketika awak mulih ternyata koncomu juga ahli jamaah, maksimal semua jogo mek salat tok itu. Bahkan suwi-suwi salatmu iso kelenderan. Bukan hanya jamaahmu sing kelenderan,
tapi sholatmu iso ilang. Oh no, saudara. Ya kira-kira gitulah. Pokoknya pastikan kita ini harus duduk di samping orang. Kan misalnya kayak aku nyanding ke Zainuddin. Tujuanku apa nyanding ke Pak Fat barang ini? Ya ben ono sungkane aku yo. Ngono tok. Ben aku ono sungkane. Ben kita ini tahu bahwa kita ini jauh. Nah, gitu aja. Terus apa? Oh yes, ngono kuwi. Kira-kira ngono kuwi. Nggih. Ya Allah. Lintunipun enten. Perkenalan saking pundi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula Muhammad Hubbi saking Jombang. Izin nyuwun nasihatipun. Wah, kan duwe aku. Nggih, Ya. mengapa dalam beragama kita terkadang lebih antusias melakukan perkara yang sunnah daripada yang wajib? Bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang rajin ibadah dalam ibadah malam tapi kewajiban sehari-harinya terabaikan? Nggih. Kok tahu aku cerita gitu? Aku kok tahu cerita bahwa apapun tidak ada jalur yang paling efektif untuk kita memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala kayak kita melakukan hal-hal yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa an-nawafil, bahwa kesunahan-kesunahan itu sifatnya penunjang. Tapi awakmu ya kudu ngerti, barang itu semakin kuat perintahnya, maka semakin kehilangan mesin. Kendaraan tanpa spion masalah. Tapi artinya yang nggak sempurna dan itu bisa dipermasalahkan oleh Pak Purnomo. Positif itu. Tapi api-api kendaraan dengan segala aksesorisnya, kalau kemudian mesinnya nggak ada barang yang lebih dicintai Tuhan untuk kita mendekat ke sana kayak mimma iftaratuhu alaih. Nggak ada. Kecuali barang-barang yang memang dari awal sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku paham bahwa gudone luar biasa. Uang iku sama enggak biasa krungu nek ana uang iku. Sepengiran iku ahli nyepuro tenange, sementing awake dadi wong apik ae, salat kapan-kapan. Duh. Paham enggak sampean? Enggak bisa, padahal inna jawami awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khaslataini at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Gabungan ini penting, bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu muaranya hanya ada dua, ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Bagaimana hal-hal primer yang menjadi kewajiban kita terpenuhi, kemudian bagaimana cara kita bersosial dengan sesama itu juga terjaga dengan baik. Awake dhewe nglakoni kesunahan, gandane apa ya? Jawa nih kok Jawa nih, gandane Jawa nih. Karepe tujuannya supaya kita ini menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi jalur yang kita pakai itu tidak jalur yang diminta oleh Allah Subhanahu, enggak bisa, Pak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mesti a'maluhu mardudatun la tubalu. Bahwa ketika melanggar keilmuan, melanggar apa yang kita ketahui lewat para kiai-kiai itu, para masai-masai itu, bahwa semua wajib melakoni iki sik. Kalau kamu melompat, pasti potensinya kamu akan patah di tengah jalan. Dan kamu potensinya kamu bisa tersesat karena kamu memakai GPS yang salah. Wes, ngono lah kira-kira. Nggih, lintunipun ingkang baju putih. Tak.
Wis to, pokoke saiki awakmu njajalo istiqomah ana barang-barang sing wajib itu. Pasti Allah taala paring futuh mbek awakmu nekani barang-barang sing sunah. Mesti iku. Jaga sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu Yai nderek tanglep kula saking Pekalongan. Laporane tiyang ingkang sampun sedya niku ruhe ten Pundi? pundi? Lah iya. Piye lek menake awake dhewe sesuk lek bar mati terus kabar-kabar. Iya. Terus tiyang Oke. Cocok. ingkang tiyang alim niku pripun? Dos tiyang ingkang awam niku pripun? Oh, ngaten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Jawabane Kanjeng Nabi piye? Kulir ruhu min amri rabbi. Orang-orang itu banyak bertanya tentang ruh. Ruh urusanku dari pangeran. Urusanku. Arep dekek endi ae ya didhawuhne wong mukmin. Ruhe ana ning telihe manuk. Apa, Pak? Manuk apa ning telihe manuk apa jenenge? Ya terus berkeliaran di udara, surga di udara. Malakut, ruhe wong mukmin. Tapi kan ya, terus hubungannya apa Pak? Pak, ambek pertanyaannya Pak. Kalau nanti kita jawab rohnya di mana ngono, apa manfaatnya iki? Mesti ono karepe iki. Apa itu? Ujungnya kemana ujungnya? Oh, bagaimana roh kita yang awam ini ben iso kaya ruwe wong alim. Abot tenan katanya. Abot tenan. Apa, Pak? Aku di WA kambek ning jelasne kados jenengan jelasne teng Singapura. Lah wong ning kene lho po enak posisine to. Dadi pas kuwi ya pas pengen. Tapi aku asline ya mereka ya roh itu kan memang berbeda-beda, Pak. Artinya misalnya dikatakan kayak arwahul anbiya wal mursalin fi a'la illiyin. Bahwa ruh para nabi itu kongko-kongko, ngopi-ngopi, jagungan-jagungan kambek ndelok umat-umat awake dhewe, umat Kanjeng Nabi lho. Lha bocah-bocah koyo ngono kelakuane kok entuk syafaat dhisik dhewe misalnya ya. Ha iku tapi fi a'la illiyin, Pak. Di tataran tertinggi. Di tataran tertinggi. Kemudian ya di sekitar-sekitar surga ada al-ulama wasyuhada. Kemudian ana maneh sing arwahul mukminin iku ya mlebu kabeh to al-ulama wasyuhada wal mukminin sakjane ya ning surga, tapi kan surgane beda-beda kelas ya. Surgane beda-beda. Permasalahannya kan pertanyaannya sampean itu adalah bagaimana kita masuk kelas lain, Pak. Nah, itu kan berat, Pak. Bahwa kita, roh kita kemudian didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan ini loh tempat kamu yang akan di surga nanti. Ikan wis bejo-bejo di wong bejo. Terus moro-moro kok pengen kados Mbah Yai ini kok nggih. Kan ya nun sewu rada offset ya. Ngapunten lho nih. Artinya kayak kita loh, kayak kita yang sama sekali tidak punya istiqomah, kita yang sama sekali tidak punya akhlak wal karomah, kemudian tahu-tahu awake dhewe nduding kok mboten mriko kula.
Lho kula lho santrine Mbah Yayan, napa kok kula mboten sareng ten mriku? Kula sareng tenan bingung lho, ngopi gak penak lho. Lho tenan Lho tenan, yakin lho. Saiki nek awake dhewe bareng tenan mek Mbah Jazuli.